Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu pada materi yang baru, yaitu materi peluang pertemuan pertama. Ibu akan menjelaskan 4 bagian ya. Yang pertama adalah tentang definisi, kemudian kedua tentang peluang kejadian, ketiga tentang frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah peluang komplement. Apa itu definisi dari ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Kemudian ada namanya titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Kemudian ada percobaan. Percobaan merupakan proses yang dapat menghasilkan suatu data, dan definisi dari kejadian yaitu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, biar untuk lebih jelas, gambarannya itu ruang sampel itu apa sih? Misalnya, kalau ketika kita melemparkan sebuah dadu atau melambungkan sebuah dadu, maka ruang sampel yang mungkin terjadi, ya, tadi kan himpunan dari kemungkinan yang akan terjadi ya dari suatu percobaan tersebut. Kalau kita melambungkan atau melemparkan dadu itu sebanyak 100 kali, maka ruang sampelnya adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu ini hanya punya mata 1 sampai 6. Titik sampelnya, titik sampel itu anggota dari ruang sampel yang ada di dalam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian muncul mata dadu ganjil, jadi kejadian munculnya mata dadu ganjil, kita lihat himpunannya. Yang ganjil adalah 1, 3, 5. Jadi penulisannya ada tanda kurung kurawal. Kejadian muncul mata dadu genap, maka tanda kurung kurawal 2, 4, 6. Sekarang, kalau percobaan melempar satu koin, dilempar sebanyak 1 kali, 1 koin saja, maka ruang sampelnya adalah himpunan dari angka dan gambar. Jadi karena sebuah uang koin itu memiliki dua sisi, sisi angka dan sisi gambar. Titik sampelnya adalah angka, gambar. Kejadian munculnya angka, berarti penulisannya seperti ini, dan kejadian munculnya gambar, nah begini penulisannya. Lanjutkan, bagaimana sih cara menentukan ruang sampel? Sekarang kalau kita melemparkan 2 koin, kalau tadi kan sebuah koin ya. Kalau sekarang ada 2 koin uang logam dilemparkan, nah, itu 2 koin atau 2 uang logam dilemparkan bersamaan, maka ruang sampel dan banyaknya titik sampelnya ada berapa? Nah, ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa menggunakan tabel. Kalau 2 uang koin, maka di sini misalnya ini adalah uang pertama angka gambar, ini uang kedua angka gambar juga punya dua sisi ya. Maka ruang sampelnya adalah bisa ini angka-angka, angka gambar, dari gambar sekarang gambar angka, gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Banyaknya titik sampelnya ada, jadi banyaknya anggota ruang sampel ini ada berapa? Dituliskan NS, ada 4. Cara kedua bisa menggunakan pound faktor. Ini uang pertama dari sisi angka. Kemungkinan ini bisa, ini uang kedua ya, angka, gambar. Maka angka ke angka, maka di sini menjadi angka. Kemudian dari ini angka-angka, kemudian dari sini menjadi angka gambar. Kemudian dari sisi gambar, nah ini uang kedua juga punya dua sisi ya, angka gambar. Maka menjadi gambar angka, di sini menjadi gambar. Jadi ruang sampelnya, S-nya bisa dituliskan himpunan dari angka-angka, boleh ditulis ini, angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar. Kemudian ditanya banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa? Ada
4. Sama. Dan ke pelemparan 3 koin atau uang logam dilempar bersamaan. Ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa? Kita pakai tabulasi ya di sini. Kalau tadi kita melemparkan 2 uang koin, kita dapatkan titik sampelnya kan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ini uang ketiga, karena melemparkan 3 koin. 3 koin dilemparkan. Maka uang ketiga punya 2 sisi, punya sisi angka dan sisi gambar. Sekarang kita cari, ini kita tentukan titik sampelnya menjadi angka-angka, angka-angka ke gambar menjadi angka-angka gambar. Dari angka gambar ke angka menjadi angka gambar angka. Angka gambar ke gambar menjadi angka gambar gambar. Gambar angka ke angka menjadi gambar angka angka. Gambar angka ke gambar menjadi gambar angka gambar. Gambar-gambar ke angka menjadi gambar gambar angka. Kemudian gambar-gambar ke gambar menjadi gambar gambar gambar. Nah, ini adalah titik sampelnya. Kalau misalnya ditanya ruang sampelnya, penulisannya seperti ini. Ada tanda himpunan kurung kurawal. Jadi anggotanya adalah angka-angka, angka-angka gambar. Kemudian angka gambar, angka gambar, gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka dan gambar-gambar gambar. Jadi NS-nya ada 8. Ini kalau 3 uang koin. Jadi sebenarnya dari sini bisa kita hitung NS itu rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya ini adalah apa? Tergantung. Kalau dadu berarti di sininya, kalau uang koin 2 di sininya. Kalau dadu bukan 2 melainkan 6 karena dadu punya mata 6. Kalau di sini misalnya ada 3 koin, maka 2 pangkat 3 hasilnya pasti 8 NS-nya. Kalau koinnya hanya ada 2, maka 2 pangkat 2 hasilnya pasti NS-nya 4. Kalau melemparkan 5 koin berarti 2 pangkat 5. Kalau dadu lain, NS-nya tergantung banyak sisinya. Dadu ada 6 berarti 6 pangkat N. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Ada 36 nanti NS-nya. Sekarang bagaimana menentukan ruang sampel? 2 dadu dilemparkan bersamaan, tentukan ruang sampel dan kemungkinan kejadian yang muncul. Misalnya, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Diteruskan, dilambungkan bersamaan, maka kemungkinan muncul di sini 1, 1. Nah, ini ya, 1, 2, atau dari sini ini dadu pertama, ini dadu kedua, boleh Ibu tulis di sini 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini dadu kedua harusnya, ini dadu pertama. 1, 5, 1, 6. Berarti di sini 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ini cara pengisiannya, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, ya, sampai dengan yang terakhir nanti. Ini berarti 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 ketemu 4 menjadi 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, kalau ditanya tentukan ruang sampelnya, maka S-nya sama dengan himpunan dari 11 sampai 66 semua. Jadi ada 36 NS-nya nanti. Kalau misalnya ditanya, dan kemungkinan kejadian yang muncul, misalnya Ibu tanya, tentukan
kejadian munculnya mata dadu kembar. Kejadian munculnya mata dadu kembar, maka misalnya kejadian munculnya mata dadu kembar itu sama dengan, di sini ya anak bisa tulis, yang kembar adalah 1-1, kemudian, nah ini penulisannya gini, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, biar beda dengan koma, 6-6. Nah, anggotanya nanti ada 6 yang mata dadu kembar, yang mata dadunya kembar. Sekarang Ibu lanjut peluang kejadian. Jika ada A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA. Jadi ini adalah peluang kejadian A. Rumusnya apa? NA per NS. NA itu adalah banyaknya anggota A, NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Peluang memiliki nilai kisaran lebih besar dari 0, tapi lebih kecil sama dengan 1. Berarti peluang itu kisarannya hanya dari 0 sampai dengan 1. Tidak mungkin ada nilai peluang lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 0. Itu perlu diingat. Peluang A sama dengan 0, maka kejadiannya disebut mustahil. Misalnya, laki-laki itu melahirkan. Nah, itu kejadian mustahil, tidak ada laki-laki yang melahirkan. PA sama dengan 1 itu kejadian pasti. Jadi semua manusia pasti mati. Itu kejadian pasti. Berarti peluangnya sama dengan 1. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, 3 koin dilempar bersamaan. Anak-anak harus ingat, ruang sampelnya pelemparan 3 koin itu gimana tadi? Nah, buat tabulasinya. Maka peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Harus dibuat tabelnya. Kalau seperti ini, mana yang 2 angka 1 gambar? Anak lihat, 2 angka 1 gambar. Ini ada 3. Nah, 2 angka 1 gambar, hanya ada 3. Berarti kalau ditanya peluang A itu adalah kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar. Jadi ini dimisalkan sebagai A. Sama dengan NA per NS. NA-nya muncul 2 angka 1 gambar sebanyak berapa? 3. Berarti 3 ditulis. NS itu banyaknya ruang sampel ketika 3 koin dilemparkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi peluangnya adalah 3 per 8. Cukup mudah. Sekarang, sebuah dadu dilemparkan. Sebuah dadu itu harus tahu dulu ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, yang ganjil yang mana? Mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. Ada 3. PA. A itu adalah munculnya mata dadu ganjil. Sama dengan NA per NS. Yang ganjil ada 3 tadi, 1, 3, 5. 3. NS-nya adalah anggota ruang sampelnya. Jadi NS-nya di sini, NS itu anggota dari ruang sampel. Banyaknya ada 6. Berarti 3 per 6. Dibagi 3 bisa menjadi 1, dibagi 3 bisa menjadi 2. Jadi peluangnya adalah setengah. Nomor 3. Dua dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu kembar dan mata dadu berjumlah 7. Untuk bisa menjawab ini, anak-anak harus membuat tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ada dadu pertama, itu dadu kedua. Untuk jawab soal yang A, nah, mata dadu kembar, ini adalah sebagai A-nya. Peluang munculnya mata dadu kembar. Yang kembar ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, NA-nya ada 6. NA, ingat ya, rumus peluangnya NA per NS. NA-nya ada 6. NS-nya, NS itu jumlah seluruhnya anggota ruang sampel. Ini ada 6 kali 6, 36. Disederhanakan, dibagi 6 dapat 1, dibagi 6 dapat 6. Jadi peluangnya 1/6. Sekarang kita jawab yang B. Mata dadu berjumlah 7. Yang jumlahnya 7 itu yang mana? Nah, kita cari yang jumlahnya 7 adalah, nah ini jumlahnya 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Berarti peluang A sama dengan NA per NS. Yang jumlahnya 7 ada 6 juga. Banyaknya anggota ruang sampel ada 36. Disederhanakan menjadi 1/6. Nah, ini sebagai A yang jumlahnya 7. Sekarang bentuk soal keempat. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Peluang terambilnya kartu jack adalah, anak-anak harus tahu, kartu ini ada 4 jenis, bentuknya ada heart merah, sekop yang warna hitam seperti ini, ada keriting, dan ada wajik. 4 jenis ini kartunya setiap jenis ada 13 jumlahnya, 1 sampai 10, kemudian JKK. Kemudian yang wajik juga ada 13, skop ada 13, dan keritingnya ada 13. Jadi jumlah kartu itu ada 52. Pertanyaannya di sini, peluang terambilnya kartu jack. Jacknya itu ada berapa? Jacknya ada 1, 2, 3, 4. Di sini kita tahu jacknya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Jadi peluang, nah kartu jack ini dimisalkan A. Peluang A sama dengan NA per NS. NA-nya ada 4. NS-nya jumlah seluruh kartunya ada 52. Ini bisa disederhanakan, dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 13. Jadi jawabannya 1/13. Nomor 5. Sebuah kantong berisi 5 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng putih. Nah, ada sebuah kantong kelereng hijau ya. Ada 5 butir kelereng merah, kelereng merahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hijaunya, kelereng hijaunya ada 4. Kelereng hijau ada 4. Dari kantong tersebut akan diambil 2 kelereng sekaligus. Tentukan peluang terambilnya keduanya berwarna merah. Jadi kalau kita ngambil dalam kantong kan nggak bisa milih ya. Merah aja dua-duanya karena nggak bisa lihat. Nih, jadinya berapa sih peluangnya 2 merah? Untuk menjawab soal ini, kita tulis di sini ya. Peluang 2 merah. Ini soalnya apa? Pengambilannya secara acak sekaligus kombinasi ya. Nah, rumusnya ini NA, ini yang A, kita jawab yang A dulu. NA per NS. Bagaimana menghitung NA-nya? NA itu sama dengan terambilnya keduanya warna merah. Kita lihat merahnya ada berapa? Ada 5. Berarti kombinasi dari 5 diambil 2. Sama dengan berapa? 5 diambil 2, maka di sini kombinasi, ingat ya, rumus kombinasi N diambil R itu sama dengan N faktorial per N minus R faktorial dikali R faktorial. Kalau 5 kombinasi 2 itu artinya 5 faktorial per 5 dikurangi 2 kan 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, 5 faktorial ke 3 faktorial ini boleh ditulis 5, 4 kali 3 faktorial.
per 3 faktorial kali 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Ini dicoret. 4 bagi 2, 2. Berarti jawabannya sama dengan 10. Kemudian NS itu adalah jumlah seluruhnya. Nah, ini seluruh bolanya, kelerengnya ada berapa? Kelerengnya ada 9. Kombinasi dari 9 diambil 2. Dia ngambil 2 ini dari seluruh kelereng yang ada di kantong. Maka menjadi 9 faktorial per 9 dikurangi 2, 7 faktorial, 2 faktorial. 9, nah ke-7 berarti 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret dapat 4. 9 kali 4, 3, 6. Sudah dapat NA sama NS-nya, tinggal dimasukkan. NA-nya 10, NS-nya 3, 6. Berarti peluang keduanya merah adalah 10 per 3, 6. Ini bisa diseranakan dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 18. Jadi sama juga 5 per 18. Yang B, peluangnya kedua, dia ngambil 2 bola berwarna merah, hijau artinya 1 merah dan 1 hijau. Jadi peluang terambilnya 1 merah dan 1 hijau itu sama dengan NA per NS. Nah, dari sini NA-nya itu berapa? NA-nya itu berarti kalau dia ngambil 1 merah dan 1 hijau dan tuh kali ya. 1 merah. Merahnya ada 5 yang tersedia. Bola merahnya di sini ada 5 ya. Berarti kombinasi dari 5 diambil 1. Dia ngambil 1 merah dan tuh kali. Kombinasi dari hijaunya ada 4 diambil 1 juga. Maka sama dengan kombinasi 5 diambil 1 itu 5 faktorial per 5 dikurangi 1 itu 4 faktorial, 1 faktorial. Dikali 4 faktorial per 4 dikurangi 1, 3 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini bisa ditulis 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial itu 1. Ini dikalikan 4 faktorial, itu artinya 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Nah, ini dicoret. Tinggal 5 kali 4, yang depan dapat 5, sama dengan 20. Nah, NA-nya dapat 20. NS-nya sama, NS-nya itu kombinasi dari 9 diambil 2. Jadi ada 9 bola mau diambil 1 merah, 1 hijau. Jadi NA-nya sama dengan 20, NS-nya sama 36. Nah, ini dibagi 4 dapat 5, bagi 4 ya. Ini juga dibagi 4, ini yang bawah dapat 9. Jadi jawabannya 5 per 9. Sekarang Ibu lanjutkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Frekuensi harapan dituliskan atau dirumuskan FH dari kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikalikan N atau banyaknya percobaan. Misalkan ada sebuah dadu dilemparkan sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu genap. Harus tahu sampelnya dulu. Kalau melemparkan sebuah dadu, anggota ruang sampelnya adalah ada 6. Jadi ada 6 sisi ya, 6 mata dadu. N-nya dilemparkan sebanyak 300 kali. 300 kali. Yang ditanya frekuensi harapan. Nah, peluang dulu dicari. Peluang mata dadu genap. PA. Sama dengan NA per NS. Yang genap ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. NS-nya semua anggota ruang sampelnya. Berarti sama dengan 3 per 6. Bisa juga ditulis 1 per 2. Yang ditanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan PA
kali N. Peluangnya tadi dapat setengah, dikalikan N-nya 300. Setengahnya 300 adalah 150. Kita lanjut ke peluang komplement. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Jadi artinya lawannya. Kalau lawannya hujan, tidak hujan lawannya. Nah, ini jadi lawan dari kejadian itu sendiri. Jadi kalau ada peluang A ditambah peluang A komplement atau peluang bukan kejadian A itu sama dengan 1. Jadi kalau ditanya komplement dari peluang A atau kejadian bukan kejadian A tidak terjadi itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi simbolnya adalah PA komplement seperti ini ya, peluang bukan kejadian A. Contoh, dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu jack. Nah, seperti ini ya, bukan kartu jack. Dalam seperangkat kartu bridge ini kartunya ada jumlahnya semuanya ada 52, 13 kali 4. Banyak jacknya itu ada 4. Tapi yang di sini adalah ditanya tentukan peluang terambilnya bukan kartu jack. Cari dulu. Jadi untuk menjawab ini adalah peluang A. Nah, jack ini ya. Kartu jack itu Ibu anggap A misalnya. Sama dengan banyaknya kartu jack di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini NA per NS. Jadi A itu adalah kejadian munculnya kartu jack. NA-nya ada 4, NS-nya ada 52. Kalau ditanya P A komplement, jadi bukan kartu jack yang muncul. Sama dengan 1 dikurangi 4 per 52. Nah, disamakan penyebut. Ini menjadi 52 per 52 dikurangi 4 per 52. Sama dengan 48 per 52. Ini bisa dibagi 4, dapat 12, dibagi 4, dapat 13. Jadi jawabannya adalah 12 per 13. Oke, jadi untuk peluang yang pertama, sampai di sini materinya. Jangan lupa untuk dipelajari dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Terima kasih.